Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswana Tania Salaisa dari kelas 11 IPA 4 ingin mempresentasikan materi mengenai iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir biasanya kita sebut hari akhir itu sebagai hari kiamat. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, dan kita harus meyakini bahwa memang benar adanya hari akhir akan terjadi pada waktu akhir zaman nanti. Dan di sini ada definisi dari iman kepada hari akhir, itu merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir berarti kita di sini meyakini dengan sepenuh hati atau mempercayai adanya hari akhir dan akan datangnya hari kiamat, dan setelah itu akan munculnya alam akhirat, tempat manusia mempertanggungjawabkan segala amal dan perbuatannya selama di dunia di hadapan Allah. Ada juga hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir menurut Al-Quran dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kiamat sugro atau kecil. Kiamat sugro atau kecil biasanya datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia, tetapi bersifat individu atau lokal. Di sini juga ada firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh diperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Arti dari surat ini adalah yang bernyawa akan mati, semuanya akan berpulang kepada Tuhannya. Terus yang dijauhkan dari neraka berarti akan menerima balasannya, yaitu surga, dan sungguh dia memperoleh suatu kemenangan. Kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang berdaya, berarti di dunia ini hanyalah bersifat fana atau sementara. Terus yang kedua ada kiamat kubro, yaitu kiamat besar yang berakhirnya seluruh kehidupan manusia dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Kiamat kubro ini berarti berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Karena dunia bersifat sementara, jadi saat kiamat kubro nanti semuanya akan dihancurkan secara total, mau itu matahari, bumi, bulan, segalanya itu akan dihancurkan. Nah, di sini juga ada firman Allah Quran surat Al-Takwir ayat 1-3 yang artinya apabila matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung dihancurkan. Ini adalah arti bahwa memang nanti hari kiamat nanti semua alam semesta itu akan dihancurkan secara total. Selanjutnya ada pula hakikat beriman kepada hari akhir. Landasannya kesadaran bagi diri sendiri agar senantiasa mengingat bahwa dunia ini bersifat fana atau sementara, dan kehidupan yang kekal dan abadi adalah akhirat. Dan di sini dijelaskan bahwa hakikatnya beriman kepada hari akhir yaitu untuk kesadaran bagi diri kita sendiri untuk selalu mengingat bahwa dunia ini bersifat fana atau sementara. Jadi di dunia ini kita hanya berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, mencari pahala, dan beramal soleh untuk bekal di alam akhirat nanti, karena akan dipertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Di sini juga ada hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Arti dalam hadis tersebut benar-benar menjelaskan bahwa jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita berkata baik atau diam. Selalu bertutur kata yang baik kepada siapapun, daripada kita berbicara sembarangan, lebih baik kita diam. Terus hendaklah kita menghormati tetangganya. Kepada siapapun kita harus saling menghormati untuk menjaga tali silaturahmi, apalagi kepada sesama tetangga. Dan hendaklah kita memuliakan tamunya. Ada hikmah mengimani hari akhir. Yang pertama, menghindari niat-niat yang buruk. Jika kita mengimani hari akhir, kita nih gak akan punya niat buruk atau kita menghindarinya. Misalnya kita punya niat buruk atau misalnya ngapain gitu ya, terus kita ingat bahwa kita tuh akan ada hari kiamat, kita tuh setelah itu tuh bakal dipertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Terus itu kita bakalan langsung menghindari
dari niat kita yang buruk tadi. Yang kedua, ada termotivasi beramal baik dan ikhlas. Kan tadi sudah jelas ya bahwa sesudah kiamat bakalan ada alam akhirat, yaitu mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Nah, dari situ kita bakal termotivasi untuk selalu beramal baik dan ikhlas agar kita mendapat surganya Allah untuk mendapat kemenangan. Dan untuk yang ketiga, ada tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah. Jadi hikmah dari kita mengimani hari akhir, kita menjadi lebih cinta dan lebih taat terhadap Allah, menjauhi larangannya dan mendekati apa yang diperintahkan olehnya. Yang keempat, muncul rasa kebencian dalam kemaksiatan. Karena kita tahu apa yang dilarang oleh Allah, maka dari situ kita akan muncul rasa benci terhadap apa yang dilarang oleh Allah. 5. Menyejukkan dan mengembirakan hati orang mukmin. Di sini kita akan selalu berbaik sangka kepada orang lain, saling membahagiakan, menjadi pendengar yang baik. Terus tidak akan adanya pertengkaran, selalu menghindari pertengkaran karena suatu pertengkaran adalah sesuatu hal yang dibenci oleh Allah. Terus akan selalu mempererat tali persaudaraan terhadap orang-orang mukmin. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.